Bapa yang baik, bicara bagi kami karena kami perlu pimpinanmu. Di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Firman-Mu akan menghibur kami, mengajar, menegur, menuntun kami, menyembuhkan, memberkati kami. Kami pulang, bahkan yang mengikuti secara online, selesai kebaktian ini kami memperoleh jawaban dari Tuhan. Setiap kami mengalami Tuhan di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Hari ini kita akan belajar tentang more of God bagian yang ke-9. Dan topiknya adalah sederhana sekali, yaitu unexpected atau tidak terduga. Bicara tentang more of God, tujuan dari seri ini disampaikan adalah supaya kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi dalam segala hal. Dan saat kita mengalami Tuhan yang lebih lagi, kita bisa memberkati banyak orang menjadi berkat. Dan tujuan akhirnya adalah supaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang kemarin, Tuhan yang biasa-biasa aja, tapi Dia Tuhan yang lebih. He is a God of more. Berapa banyak yang ingin mengalami Tuhan yang lebih lagi? Nah, seringkali banyak kita nggak bisa mengalami Tuhan yang lebih lagi, God of more, karena kita berpikir Tuhan akan bekerja dengan cara yang kita bisa duga. Ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya atau bedanya rancangan Tuhan dengan rancangan kita, jalannya Tuhan dengan jalannya kita. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, semuanya yang terduga, yang bisa dideteksi, yang bisa diukur nggak bisa. Loh, kita lihat teman kita yang dulu kayak setan sekarang kayak Yesus, kan tak terduga. Kesambar apa lo? Nah, itu cara Tuhan kerja. Orang yang tiba-tiba minus, udah parah banget kan, tiba-tiba diangkat Tuhan dengan luar biasa. Orang yang mungkin ngomongnya gak shalom. Nah gitu kan, itu cerita-cerita kayak Benny Hinn, Morris Cerullo, dan siapa yang dipakai Tuhan, tiba-tiba dipakai Tuhan dengan luar biasa. Khotbah dengan lancar sekali. Jadi hari ini dengar baik-baik, semua kita mengikuti kebaktian online yang di onsite. Kalau kita mau mengalami Tuhan yang lebih lagi, He is a God of unexpected, tidak terduga. Jadi jangan diukur-ukur, jangan dihitung-hitung, Dia Tuhan yang unexpected. Thank you untuk amin ya. Efesus 3 ayat 20-21. He's a God of unexpected. He's unexpected God. Pakai bahasa Indonesia, Dia Tuhan yang tidak terduga. Tepuk tangannya dong untuk Tuhan yang luar biasa. Oh, saya lupa pakai masker ya, jadi aminnya gak gitu kedengeran. Dan juga sayangnya kan udah agak dikit-dikit pendengarannya menurun. Efesus 3 ayat 20-21. Are you ready? Apakah kita siap? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Bilang sama-sama, jauh lebih banyak. He's a God of more. Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21 ini dahsyat banget. Kita baca sama-sama 2-3. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jangan lupa saat kita mengalami more of God, tujuannya untuk kita bisa memberkati banyak orang dan kemuliaan bagi Tuhan. Langsung masuk ke bagian firman Tuhan. Untuk mengalami more of God, kita harus mengerti cara Tuhan bekerja. Yang pertama, unusual manifesto. Unusual manifesto. Bahasa Indonesianya pernyataan yang tidak biasa. Kalau kita mau mengalami more of God, kita harus terbiasa dengan statement-statement firman-firman Tuhan yang beda banget sama logika kita. Nggak terduga. Semakin kita baca, loh kok nggak masuk di akal? Ya itulah Tuhan. Saat kita percaya, kita akan mengalami more of God. Misalnya, kalau kita baca Matius 5, Matius 6, Matius 7, itu saat Tuhan khotbah di bukit kan, ada yang namanya sabda bahagia. Tapi jangan berhenti sampai di situ, baca terus. Di ending saat Tuhan selesai bicara, Tuhan bilang begini. Ada dua jenis orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan dengan apa ia disamakan, itu seumpama orang yang membangun kehidupannya di atas batu, di atas Yesus. Dan jika hujan datang, badai menerpa, banjir menerjang, rumah itu tidak rusak sebab dibangun
di atas batu. Bukankah ini more of God? Nah, untuk itu kita harus mendengar setiap firman dari Matius 5 sampai 7. Ini cuma salah satu contoh ya. Semua Alkitab itu firman Tuhan. Dan melakukannya. Nah, kalau kita teliti itu bisa dibikin seri panjang banget. Tapi saya ambil beberapa contoh. Misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu unusual. Mana bisa sih lu ke gereja, lu cari Tuhan, lu doa, terus tiba-tiba semuanya datang ngejar. Kita harus ngalami berkat ngejar hidup kita. Nah, waktu kita cari Tuhan dan kebenarannya, kita ngalami apa yang dikhawatirkan oleh orang banyak. Kehidupan, kesehatan, makanan, pakaian, tinggal. Itu kitab Matius yang bilang semuanya ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Itu unusual. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Kita yang harus adjust cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan. Apalagi misalnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Berarti itu orang rajin doa. Nih dengerin ya kata firman Tuhan, bukan orang yang buat mujizat, bernubuat mengusir setan. Malah aku akan usir mereka. Enyahlah kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu bukan orang yang udah mirip malaikat, udah serupa Yesus, enggak. Yang aku cari orang yang mengenal Tuhan. Pengenalan ternyata lebih berharga di cara melihatnya Tuhan dibanding aktivitas. Unusual. Lagi, kita kalau suruh pilih jalan yang nyaman, jalan yang lebar, pintu yang lebar, atau jalan yang sempit dan pintu yang sempit. Ya jalan yang lebar lah, pintu yang lebar. Tapi firman Tuhan bilang apa? Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada hidup kekekalan. Itu unusual manifesto, pernyataan yang gak biasa. Nah, kalau kita gak suka baca firman dan gak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, satu lagi deh bonus. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu dan berkatilah. Enak aja Tuhan ngomong, ya itulah unusual manifesto. Ya udah pakai ayat deh ya. Dipikir ada gak di Alkitab? Yuk kita baca Matius 5. Ini baru satu bagian nih. Jadi makanya orang Kristen banyak yang B aja, biasa-biasa. Karena mereka jadi orang Kristen hidup dengan statement cara berpikir yang mereka buat sendiri. Matius 5 ayat 3-12 pelan-pelan ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa? Kok miskin bahagia? Bahasa Inggrisnya gini. Blessed are the poor. Jadi miskin diberkati, kan gak masuk akal. Siapa yang di sini kalau miskin bahagia angkat tangan? Bro, gue happy banget, tapi gue lagi miskin banget, gue happy. Gue gak pernah se-happy ini seumur hidup gue. Kan aneh tuh orang. Tapi firman Tuhan bilang berbagai orang miskin di hadapan Allah karena mereka gak punya kerajaan surga. Jangan main-main. Mulailah terbiasa dengan statement-statement firman Tuhan yang gak umum. Berbagai orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bro, kenapa ketawa-tawa? Aduh, keluarga gue pada meninggal. Loh, berbagailah orang berduka cita kan aneh. Mesti orang berduka cita itu bersedih karena mereka akan dihibur. Miskin itu sebuah kondisi di mana kita nggak punya apa-apa, nggak bisa buat apa-apa, nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba ngalami penyediaan Tuhan. Tiba-tiba dapat arahan Tuhan. Itu kayak dapat apa ya? Di tengah panas terik dapat ini bahasanya bagus nggak? Setetes embun. Tiba-tiba, ini mau khotbah gini kan nggak gampang. Suka bengong. Istri bilang kamu kuat ya main handphone dari pagi malam. Bukan main handphone. Baca, klik lagi artikel Google, search, renungin lagi. Ini sudah hidupin belum ya? Baru diajarin lagi. Tapi tiba-tiba waktu saya lagi miskin dan rasanya apa ya mau khotbah ya. Tahun depan nih arahan Tuhan apa ya. Tiba-tiba dapat hikmat. Beng khotbahin ini. Itu yang Tuhan maksud. Daripada setiap kali mau khotbah apa? Hari ini 7 kali siap. Besok khotbah siap gitu. Mau beli apa? Siap. Beli pulau, beli negara, beli apa? Beli teman, kita beli semua. Kalau selalu punya duit, dia gak akan pernah ngerasain Tuhan. Lagi ya, berbagailah orang yang lemah lembut karena mereka kan memiliki bumi. Wah, lemah lembut sih diinjak tuh kan kayak tahu Pak, bentar juga gencret. Gencret atau kalau mencret kan buang air. Apa sih yang cret? Ah itu. Jadi
Kan harusnya kita kuat dong. Dengar dong hukum rimba. Siapa kuat, siapa menang. Lu jangan mau diinjak. Lu harus lebih galak dari dia. Dia curang, lu harus lebih lihai dari dia. Nggak sesuai om, tante. Lemah lembut tuh gini. Nggak melawan, mudah dinasehati, mudah ditegur, nggak gampang tersinggung, nggak gampang kecewa, nggak gampang marah. Orang-orang gitu yang memiliki bumi. Mau lanjut nggak nih? Ini udah aneh semua nih firman Tuhan nih. Berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ada orang Kristen gini, nggak ngerti nih, udahlah hidup udah susah nggak usah dipikirin. Kalau saya nggak, misalnya dulu ya, pada mulanya Allah anaknya siapa ya? Allah adalah roh tuh kayak gimana ya? Sampai ketemu, oh coba deh kayak angin bertiup tuh Yohanes 3, kamu nggak bisa lihat tapi kamu bisa rasakan. Oh aku pengen dong merasakan kasih Tuhan gimana? Lahir baru. Oh kasih Tuhan tuh kayak gitu. Nah gitu, itu selalu punya lapar dan haus. Baca firman males, nggak ngerti ditinggal, tawa gelap. Ya jadi sampai 10 tahun jadi Kristen tetap bodoh, nggak ngalami more of God. Mbok kalau nggak tahu nanya, kalau nggak tahu digali. Oke. Nggak saya maklum lah, udah lama online kan ya, setahun 10 bulan udah lupa Pak. Kalau di rumah kan amin-amin sendiri aneh. Lanjut ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Bangkrut dong murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Musiknya kan ini, berbahagialah orang yang terus menerima. Firman Tuhan beda, lebih berkat memberi dari menerima, semuanya unusual. Udah nih kayaknya gak bisa panjang karena saya ada 5 poin. Tapi baca terus deh. Setiap kali gak masuk akal, gak biasa. Cara berpikir kita yang dirubah dong. Masa Tuhan yang suruh, Tuhan coba yuk rubah cara berpikir. Dia Tuhan gimana? Terus dia rubah cara berpikir, kebalik loh. Jadi siang gelap, malam terang, repot kita. Anjing mengeong, burung menggonggong, repot kita. Tuhan udah oke di sana. Jadi apa-apain, kita yang harus rubah. Bilang kiri kanannya, kita yang harus rubah. Udah otak cuma segede bapau, dia suruh ngatur Tuhan. Ini statement ya, bawa pulang, jangan terpengaruh oleh pernyataan manusia. Jangan terpengaruh oleh pernyataan manusia. Kita gak hidup dari apa kata orang, tapi kita hidup dari apa kata Tuhan. Walaupun gak masuk akal, unusual manifesto, unusual statement, tapi kita hidup dari apa kata Tuhan. Ayat Matius 4 ayat 4. Asik, yang kedua. Mau tahu cara Tuhan bekerja dan mengalami more of God? Unusual people. Artinya apa? Orang-orang yang gak biasa. Siapa yang di sini mau dipakai oleh Tuhan? Mikir, maksudnya jadi pendeta? Bukan. Di bisnis kita dipakai Tuhan. Di dunia art kita dipakai Tuhan. Kita nyanyi, kok bisa ya jadi penyanyi terkenal, menang idol, menang apa. Tapi tetap kok hidupnya kudus, jadi berkat, gak mabok-mabokan. Gak setiap kali bis konser cengkleng begitu kan. Kok bisa ya? Nah Tuhan mau pakai orang-orang yang gak biasa. Baca deh di Alkitab, nelayan dipakai Tuhan. Makanya tuh orang-orang pintar kan marah terus. Siapa sih ini? Bilang ada raja yang mau datang lah, apalah kalimat-kalimatnya gitu. Karena mereka orang pintar. Dan yang ngomong-ngomong tuh yang pengikutnya banyak orang-orang biasa, nelayan. Orang jahat dipakai Tuhan, siapa? Paulus. Nangkep-nangkepin anak Tuhan, masukin penjara, bakar rumah ibadah dipakai Tuhan. Unusual people. Tukang kayu siapa? Yusuf. Gadis biasa siapa? Maria. Pemungut cukai. Sakeus itu jadi berkat. Orang diperas dikembalikan sekian kali lipat. Lalu hartanya dia kasih ke orang miskin. Pemungut cukai dipakai Tuhan. Yang nyangkal Yesus siapa? Petrus. Mestinya kalau orang udah pernah nyangkal kita. Udah ya, gua ampuni lu. Tapi jangan muncul lagi di kantor ini. Kan gitu. Tapi enggak, kepadamu kuberikan kunci, mimpin lu. Tuhan dahsyat. Bapak Ibu saudara gak kagum? Saya aja kagum. Tuhan itu dahsyat, luar biasa. 2 kali lebih meriah dong. Jadi yang online juga ikut semua. Ini baru Gilgal. Nah ini dia nih Gilgal. Ya udah. Kisah 3 ayat 6. Petrus sama Yohanes lagi jalan dong. Mau ke bait Allah kan. Ada orang yang lumpuh dari lahir. Tiap kali mesti digotong. Nasibnya udah surem, madesu. Dia berharap si Petrus Yohanes tuh orang kaya. Memang kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang, kita nih anak Allah kan. Anak Bapak kan, Bapak yang punya surga, yang punya langit bumi beserta segala isinya, iya kan. Biasanya kita ketahuan gak, lihat orang kaya nih, lihat dari mananya. Kalau kita lihat orang, kita bilang ini orang kaya, lihat dari mana coba.
Coba sekarang lihat sebelahnya, kelihatan kaya gak coba? Memang biasa, tapi orang lihat kita beda nih orang. Kenapa? Bukan karena penampilan, ada pancaran kasih, ada sinar kemuliaan Allah, ada kasih, ada nggak ngerti, ada sebuah otoritas, wibawa Allah. Tuh pengemis udah bilang gini nih ya, wah boleh juga nih singkongkwa 2 orang nih kayaknya dari pik nih oke juga nih. Dia pikir minimal goban lah nih. Enggak, dia bilang gini, sorry bolui. Dia bilang begitu, sorry nggak ada duit. Ya dia bilang gitu. Nih ayat 3 pasal 3 sampai 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Firman Tuhan mencatat orang itu dibantu berdiri. Lalu mulai berjalan bolak-balik. Mulai melompat dan menari. Mengapa? Karena Tuhan pakai orang-orang yang biasa. Yang bolui, mocen, gak punya duit. Nih ayat 4-3. Siapa Petrus? Siapa Yohanes anak konglomerat kah? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Saya lagi berdiri, ini ada yang ikut online semuanya banyak di depan orang-orang yang luar biasa. Orang boleh lecehkan kita, terserah. Mereka nggak tahu siapa yang ada di dalam kita. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Sian deh. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, ini yang paling penting. Waktu Saulus dalam perjalanan dia yang jobnya itu menganiaya orang percaya, kan ada suatu sinar yang terang tuh membuat dia nggak bisa melihat kan. Terus dia firman Tuhan bilang pergi ke Damsyik. Siapa yang akhirnya dipakai Tuhan menyembuhkan Paulus yang dipakai luar biasa dengan Tuhan? Orang sederhana. Bapak Ibu klik di Google, siapa nih Ananias? Orang biasa aja. Kisah 22 ayat 12, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Cuma saleh dan baik. Gak jelas dia profesor, S1, S2, S3, siapalah, punya apalah, tinggal di mana, gak jelas. Orang biasa, unusual people. Loh, kalau kita udah 10 tahun biasa-biasa aja, karena kita gak tahu bahwa Tuhan mau pakai orang-orang yang biasa. Karena orang-orang yang luar biasa susah dipakai, karena dia merasa dirinya sudah luar biasa. Ayat terakhir di poin kedua ini, apakah kita belajar sesuatu? Amen. 1 Korintus 1 ayat 26-29. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, siapapun yang bertangga-tangga itu Tuhan mau pakai dengan luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 26-29. Ingat saja, ingat saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saya ingat banget Juan Mogi dulu, biasa-biasa aja. Ini guru-guru sekolah minggu jangan sombong, kalau anak-anak dengar saya udah kakak. Ingat kak, dulu siapa? Juan Mogi selalu bilang ini, ingat Juan Mogi dulu siapa? Tapi karena Tuhanku luar biasa. Ketika kamu dipanggil, jangan nanggung dong kalau tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia yang suka dibego-begoin, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Orang-orang sana, Pastor Juan gak salah milih dia? Enggak salah. Karena saya dulu lebih parah dari dia. Mana ada sih permata langsung permata. Semua juga batu, hitam, gak ada harapan. Tapi waktu diserahkan ke tangan Tuhan. Yang gak biasa itu jadi luar biasa. Keren. Nih statement ya, statement yang kedua. Nanti diingat statement ini aja. Jangan biarkan orang lain memberi batasan untuk kita dipakai oleh Tuhan. Hah? Lu mau khotbah? Jangan dengerin mereka. Kalau Tuhan udah pilih dan panggil kita, selesai udah. Jangan biarkan orang lain memberi batasan untuk kita dipakai oleh Tuhan. Siapa yang suka ngasih batasan? Pendeta, istri, suami, teman-teman. Serius loh? Iya, 2 rius malah gitu. Kalau Tuhan udah suruh, go. Yang ketiga, kalau mau ngalami more of God, mesti ngerti cara Tuhan kerja. Unusual miracles. Kita tuh saking dengar kesaksian banyak. Jadi kita pikir Tuhan harus kerja sama dong kayak dia tuh. Tiba-tiba buka pintu, udah ada yang naruh duit segepok depan pintu. Ya kan beda. Beda.
Kisah 19 ayat 11 sampai 12. Oh ya, BTW siapa yang lagi butuh mujizat hari ini? Gitu. Pokoknya tenang aja nih. Unusual miracles. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kalau kita sapu tangan kita kasih ke orang, berapa lama lu gak cuci, kan bau kan udah bekas ingus segala macam, tapi ini sembuh loh. Nih bahasa Inggrisnya bagus deh. Now God work unusual. Now God work unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Ada yang bawa sapu tangan hari ini? Udah gak model kali ya sapu tangan, sekarang tisu. Tuhan bisa pakai apa aja, Tuhan bisa pakai siapa saja. Pernah lihat laut terbelah gak? Terjadi tuh. Dikejar musuh kan udah kepepet. Laut, mau kemana nih? Kebelah lu laut. Aku aja pengen ngalamin. Mulut singa ditutup. Kita lihat singa di kandang aja, janda dekat, luntur kandangnya lepas tuh. Itu pakai mobil di taman safari. Ini masuk kandang singa loh, mulut singa ditutup, gimana sih ceritanya? Air jadi anggur. Anggurnya lebih bagus yang dari air daripada yang buah anggur, coba bayangin. Itu kan unusual. Pokoknya dengar baik-baik ya. Mau tadi ada berita lah virus baru ketemu di Inggris dari Afrika. Udah jangan dengerin dengan firman Tuhan. Emang kalau kita dengerin sih apa? Terus di forward lagi. Pengen digigit dia tuh yang suka forward. Itu kan bikin orang tambah tak. Ya udah tahu terus mau diapain. Itu juga baru di Inggris. Biar jaga. Lu udah forward ke 1.000 orang yang ada di WhatsApp group. Mending forward nih khotbah hari ini. Nih nonton nih YouTube nih. Wah gitu. Mana sih orang Kristen. Air jadi anggur. Matahari dan bulan berhenti. Saya pikir ini cerita dongeng. Saya Google ahli-ahli yang apa tuh. Yang astrologi segala aja percaya. Sampai pegangan mereka Alkitab. Makanya ada lahir tahun Kabisar, tahun apa. Mereka percaya. Dan sebelum, kan perang Tuhan belum selesai nih. Kalau kita kan, lampu jangan dimatiin dulu nih, mau foto itu masih bisa kan, tinggal diklik. Ini ngomong sama Tuhan, matahari bulan jangan berhenti dulu dong gitu. Tapi Tuhan tuh kerja luar biasa. Sebelumnya Tuhan nolongin mereka. Karena Tuhan tahu kesanggupan kita. Itu musuh-musuh di kalian tuh gak apa, dibikin hujan batu. Tuhan bisa kerja dengan berbagai macam cara. Makanya ya kalau selama pandemi ini orang tinggalkan Tuhan, marah, kecewa, menurut saya sayang. Karena justru di saat seperti ini, Bolui, saatnya kita ngalami Tuhan. Ngadepin orang-orang gak bisa berubah. God, this is the time for me to experience, kok jadi bahasa Inggris ya? To experience unusual miracle. GC2 tuh. GC2. Sampai sekarang cicilannya masih jalan. Gerejanya tutup kan. Tapi Tuhannya gak mati. Tuhannya hidup. Tuhan sediakan semuanya. Kemarin spanduknya robek kan kena badai itu atau apa. Bikin lagi seorang bagus spanduknya. Kalau sepeda main. Belum pernah ke PIK 2. Main. Ya gaul. Nah itu kalau lewat bagus. Dulu saya bilang wah kagak jelas nih gereja kapan kebangun. Orang mau berani kebaktian aja puji Tuhan. Jadi yang hadirnya orang-orang berani loh. Berani sekali. Terus tiba-tiba kan sepedaan nih tiap pagi. Tiba-tiba dek. Jadi pergi sama teman-teman tuh kalau ngelewat sana tuh pada gini. Cie gitu. Jadi maksudnya mereka ikut seneng gitu. Apa sih gitu. Nah tapi di hati saya nggak lamanya akan terbangun. Nggak ngerti gimana. Nih statementnya, jangan remehkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita dan lewat kita. Kalau kita udah gak butuh mujizat, Tuhan mau pakai kita bawa mujizat untuk orang lain. Jadi kalau teman kita, bro tolong tahu ada teman gue sakit apa? Kanker, stadium berapa? 4, jangan gue deh, pendeta gue aja jangan. Justru yang berat-berat itu, box sini. Bangkrut, box sini. Mau cerai, box sini gitu. Unusual response.
Kan masih kaget, shock. Apa sih khotbahnya? Yang keempat, unusual ways. Cara yang tidak biasa, jalan tidak biasa. Kadang kita suka bingung yang Tuhan dia atau kita yang ngatur Tuhan. Sebelum Natal ya Tuhan 2021 udah. 2021 nih kalau orang tua saya gak bertobat, udah terakhir. Itu cara kita. Roma 11 ayat 33, oh! Coba bilang sama-sama, oh! Kok fales? 1, 2, ini diikuti online loh. 1, 2, 3, oh! Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ia mau sampai botak kita ngerti jalan Tuhan. Juan Mogi bisa begini, siapa yang pernah mikir sih? Orangnya pemalu, sekarang berani ketemu orang. Sekolahnya bodoh, sekarang ngajar depan orang-orang. Tadi sekretaris saya datang, itu semua grup-grup besar, pokoknya grup bank yang terbesar, bank company, itu udah saya bilang, Lis, nggak bisa Lis, karena saya mesti prepare minggu depan khotbah lagi, Natal khotbah lagi, siapin tahun depan, ini mau meeting sama gembala-gembala daerah, saya mau fokus siapin untuk jemaat. Nggak kepikir, tapi jalan Tuhan mengangkat hidupku, memakai aku, nggak bisa dimengerti. Ini 4 Desember mau launching buku saya keempat, Over the Storm. Nggak bisa mikir. Nulis buku, dulu mengarang aja susah minta ampun, siapa di sini dulu hobi mengarang. Dulu zamannya, ketahuan umurnya deh. Zaman kita, sekarang anak sekarang suruh mengarang gak sih? Udah enggak kali ya sekarang bikin project lah. Zaman dulu gitu. Nggak tahu tuh gurunya gimana. Ceritakan pengalamanmu berlibur 2 halaman. Oh nggak libur di rumah, main gundu, main layar. Suruh 1 paragraf aja udah puji Tuhan. Suruh nulis buku, kepikir gak sih? Gak kepikir. Jadi apapun bidang Bapak Ibu, jalan Tuhan, rencana Tuhan gak selesai karena pandemi ini. Jadi mesti berpikir he is a God of more. Ada yang lebih lagi. Kan kayak ini udah akhir segalanya, udah bangkrut ya, udah tutup deh. Aduh udah turun deh, udah gak bisa naik lagi. Jangan pakai jalan kita. 2 statement terakhir nih ya, kita dipanggil untuk hidup yang tidak biasa. Jadi tapi dia usahanya sama loh, restoran dia tutup enggak, restoranmu beda. Tapi dia salon loh, salonnya tutup. Yang perawatan kan orang zaman tahun lalu waktu kalau ibu-ibu Zoom kan pada matiin kamera. Ditegur dong mimpinya, jangan matiin kamera. Bukan begitu ketua sel, jadi ini cerita ketua sel ya. Soalnya jambul juga udah turun, terus segala. Kita berpikir udah pandemi salon kecantikan tutup enggak. Tuhan mau pakai salon kecantikan kita, restoran kita, apapun bidang usaha kita dengan luar biasa. Ada satu teman kita nih, koordinator juga punya travel. Dia bilang gini, saya semangat karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Wah saya bilang bagus nih, dia punya pengharapan yang luar biasa. Sekarang baru mulai pergi-pergi lagi nih, saya bilang itu bukan akhir, Tuhan mau kerja dengan luar biasa. Kita dipanggil untuk hidup yang tidak biasa, tujuan yang tidak biasa, dan berkat yang tidak biasa. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara kita. Itu statement yang kita hafalin. Dan terakhir. Saya minta teman-teman pemain musik dari depan tolong saya. Nanti dengerin dari stage saja ya. Ini paling penting. Menurut saya ini paling penting yang terakhir. Menutup semua khotbah. Unusual grace. Anugerah yang tidak biasa. Coba kita lihat sebentar statement ini bagus banget nih ya. Anugerah atau unusual grace itu apa sih? Kasih yang boros. Kasih yang boros. Yang diberikan untuk orang-orang yang tidak layak. Siapa sih kita? Yang dicurahkan terus menerus. Gak usah gitu deh. Ibu-ibu, sekarang zaman modern masih gitu gak sih? Kalau zaman saya gitu tuh liatin anak-anak di mana ibunya. Cepetan ya, mami hitung sampai 3 loh. 3 doang batasnya. Di kantor SP sampai berapa? 3. Surat pengadilan, panggilan pengadilan sampai berapa? 3. Tapi ada satu hakim di atas segala hakim. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, boros. Terus menerus supaya kita bisa mengalami more of God. Kasih
kasih yang boros yang diberikan untuk orang-orang yang tidak layak, yang dicurahkan terus menerus untuk kita dapat mengiring Tuhan. Nah, ini saya harus tulis nih 3. Jadi jangan pikir, rahmat Tuhan baru setiap pagi. Jangan pikir itu cuma berkat. Bukan. Dia kasih kita sebuah kasih yang boros. Yang memampukan kita untuk satu. Untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Jujur, seringkali percaya kita turun. Jadi 70%, 60%. Duh, anak saya masih bisa menikah gak ya? Ada jodoh yang mau datang gak? Jujur turun. Tapi detik kita lemah bilang, hari ini ada kasih karunia Tuhan yang boros. Yang menolong aku untuk tetap percaya. Yang kedua apa? Mempercayai. Apa bedanya? Ada orang percaya Tuhan, di mana-mana juga orang percaya ada Tuhan, ada Tuhan. Tapi bagaimana mempercayai hidup kita, keluarga kita, keuangan kita kepada Tuhan. Itu perlu kasih karunia. Dan yang terakhir adalah untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Saya kasih lambang salib ya. Ini gak bisa dengan kekuatan sendiri. Ini perlu unusual grace. Kasih yang boros. Yang diberikan untuk orang-orang tidak layak yaitu kita. Dan dicurahkan terus menerus. Untuk kita dapat mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan itu 3. Percaya, mempercayai, dan taat. Saya baca 2 ayat untuk menutup khotbah pada hari ini. Ini Paulus bilang gini. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Menurut apa? Pemberian kasih karunia Allah. Yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kita bilang kita mungkin bukan pendeta. Jadi ibu rumah tangga, jadi istri, jadi pengusaha, jadi profesional, apapun jabatan kita, kita perlu kasih karunia. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Ini kita hidupnya dulu rusak ya. Bunuh-bunuh anak Tuhan, sekarang malah dipakai Tuhan tuh kasih karunia yang boros. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. 2 Korintus 4 ayat 7, ayat terakhir. Mengapa saya bilang ini yang paling penting di antara semuanya? Karena ini harta yang luar biasa. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Setiap pagi saya bangun, saya bilang ini Tuhan, pagi ini aku butuh kasih karunia Tuhan. Aku butuh pimpinanmu. Karena di luar Tuhan, aku gak bisa buat apa-apa. Setiap pagi saya buka, saya bilang, I receive your grace. I need your grace. Statement terakhir, and I'm done. Jangan biarkan kemurahan tanpa batas yang diberikan dengan cuma-cuma. Tiap hari Tuhan kasih. Tiap hari Tuhan kasih. Tapi kita gak gunakan untuk percaya, mempercayai dan taat kepada Tuhan. Jangan biarkan kemurahan tanpa batas yang diberikan dengan cuma-cuma.